Oke, udah start. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, kami dari kelompok berdua aja. Di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil proyek kami yang bertopik analisis closeness centrality terhadap perbincangan di Twitter mengenai tech bros. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadli Ramadan dan teman saya Hidayat Taufik. eh, Nama baik. Oke. Langsung saja masuk ke bagian introduction. Pertama-tama akan saya jelaskan latar belakang dari proyek kami. Latar belakang proyek kami latar belakangi dari Tech Bros. Apa itu Tech Bros? Tech Bros adalah sebuah kata slang yang sedang marak digunakan belakangan ini hmm, oleh di lingkungan pekerja teknologi baik di Indonesia ataupun global. Banyak dari pelaku pelaku industri teknologi Indonesia, khususnya di bidang software engineer, menggunakan slang tech bro tersebut. Ada yang dalam konteks positif, sarkas ataupun negatif. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan fenomena ini dapat menjadi representasi sebuah subkultur baru di dalam industri teknologi. Tujuan dari proyek yang kami buat ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama atau pengguna yang paling berpengaruh dalam perbincangan seputar istilah tech bros ini di sosial media Twitter dengan menggunakan metode Exclusiveness Centrality Analysis. Dan metode yang kami gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kami punya itu, um, kami menggunakan metode Centrality Analysis yang merupakan bagian dari SNA atau bisa disebut Social Network Analysis. Dan metode ini akan mengukur sentralitas atau pengaruh setiap aktor dalam jaringan interaksi di Twitter. Untuk dataset, kami menggunakan atau kami memperoleh data yang kami crawling terhadap tweet-tweet yang mengandung kata kunci tag bros selama periode 1 Januari 2024 hingga 4 April 2024. Total dataset yang kami analisis terdapat sebanyak 774 tweet. Selanjutnya uh, akan saya lanjutkan langsung ke bagian desain kerangka atau rancangan sistem. Di rancangan sistem kami, pertama-tama kami mengumpulkan data dari Twitter yang seperti kami sebutkan yaitu crawling data dan dilanjutkan dari preprocessing data dan mengekstrak username dan reply dari user-user yang ada di data tersebut. Lalu mengimplementasikan centrality analysis method dan yang terakhir mengidentifikasi key actor. Lalu untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Uh, Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Rafli. Saya izin share screen. Oke. Okay. Baik. Oke. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait implementasi implementasi closeness centrality di dalam codingan ya menggunakan Python. Di sini saya sudah membuka Google Colab, yang mana di yang pertama ini kami mendefinisikan algoritma centrality, closeness centrality ya. Dan yang akan kami gunakan adalah closeness centrality. Kemudian di sini ada proses untuk menginstal packages yang akan digunakan, termasuk package yang akan kami gunakan untuk nge-crawling data bernama Tweet Harvest. Nah, selanjutnya adalah menginisiasi proses crawling data menggunakan Tweet Harvest tersebut. Yang pertama di sini kami mendefine nama file yang akan digunakan untuk menyimpan hasil crawling data. Di sini kami menyimpannya dengan nama techbros.csv. Lalu di sini kami mendefine keyword yang akan kami gunakan untuk mencari data-data
tweet yang ada di Twitter sejak 2024 bulan 1 tanggal 1. Di sini kami melakukan limit crawling data sebanyak 1000 tweets maksimal. Lalu di sini kami menjalankan proses crawling datanya dengan komen berikut gitu. Di sini kalau kita lihat di komennya ada file name-nya yang tadi kita sudah define, ada keywordnya apa, lalu ada limitnya, dan ada token. Token ini apa? Token ini adalah auth token atau authentication token yang dapat didapatkan ketika kita berhasil login ke Twitter. Ketika kita login ke Twitter, maka di cookies kita akan mendapatkan sesuatu yang bernama auth token, yang mana auth token ini adalah sebuah token yang digunakan untuk mengautentikasi kita agar dapat mengakses Twitter, seperti itu. Jadi gunanya token itu begitu. Selanjutnya di sini adalah untuk membaca hasil crawling data kita. Di sini sebenarnya sudah dijalankan ya crawling datanya. Buktinya ada di sini, di dalam folder tweets data ada file namanya techbros.csv. Ketika kita membuka file tersebut dan melihat kelima data teratas, maka kita dapat melihat bahwa ada cukup banyak kolom dari hasil ekstraksi atau crawling data yang kami lakukan sebelumnya, dan ini adalah 5 data teratas pada data CSV tersebut. Nah, selanjutnya kita dapat melihat berapa total tweets yang sudah di crawl atau diekstraksi sebelumnya. Jadi total ada 774 seperti yang sudah dijelaskan di laporan sebelumnya. Lalu ini ada error. Oh ya, ini adalah proses ketika untuk mengenerate sebuah file bernama complete network X graph from dataframe.html, yang mana ini akan mengenerate sebuah file HTML yang kalau kita lihat coba download dulu. Nah, kalau kita lihat file HTML ini tuh akan menampilkan hubungan atau korelasi yang ada pada tiap-tiap node data yang ada pada dataset yang kami sudah crawl atau ekstrak sebelumnya. Nah, ini menggunakan network X. Kita bisa coba mengubah beberapa hal di sini untuk melihat bagaimana hubungan antara satu node dengan node yang lain. Lalu selanjutnya yang bawah ini juga sama untuk melakukan proses generate sebuah directed graph menggunakan network X. Di sini karena datanya cukup banyak, maka graf yang ditampilkan memang cukup abstrak dan sulit dibaca. Nah, selanjutnya yang paling terakhir di sini adalah proses yang terpenting, yaitu mengimplementasikan algoritma closeness centrality sebelumnya pada dataset yang sudah kami dapatkan atau ekstrak. Nah, lalu dari berbagai kolom yang ada dari dataset yang ada, kami menggunakan kolom username dan in reply to screen name untuk menghitung atau menggunakan sebagai parameter pada fungsi atau algoritma closeness centrality itu. Nah, username ini adalah nama username Twitter dari seseorang yang melakukan tweet yang ada kata-kata techbros di dalamnya. Lalu in reply to screen name ini adalah nama username dari seseorang yang tweetnya itu di reply dengan kata-kata techbros, seperti itu. Nah, setelah kita jalankan, maka ini akan menampilkan 7 akun dengan value closeness centrality terbesar ke terkecil. Jadi ini sudah terurut, techbros paling besar, Asuf diikuti dengan Asuf, letter to Jack, promoting Naija, dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan lanjutkan ke laporan untuk melihat hasil analisis. Nah, jadi setelah kami melakukan implementasi itu dan kami melihat hasil akhirnya, maka
Berikut hasil summarize dari codingan sebelumnya, di mana yang paling besar value dari closeness centrality-nya adalah akun dengan nama techbros7, diikuti dengan Azov, diikuti dengan letter to check, dan seterusnya. Nah, hasil analisis yang kami lakukan adalah kami mendapatkan key actor techbros7 sebagai orang atau akun yang paling sering menyebarkan atau tweet soal techbros. Nah, tetapi ini bisa kami anggap sebagai sebuah anomali dikarenakan filter techbros yang kami cari sebelumnya saat crawl data itu akan terus mengambil tweet yang mengandung nama techbros7 ini. Jadi walaupun sebenarnya konteks dari tweetnya itu bukan techbros yang sudah dijelaskan oleh Rafli sebelumnya, itu akan tetap dihitung oleh algoritma dikarenakan ya di dataset si techbros ini yang paling banyak muncul. Maka dari itu bisa dibilang key actor yang sebenarnya adalah si Azov ini dengan nilai 0,0054 dan seterusnya. Nah, paling segitu dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya coba balikan ke Rafli. Terima kasih. Terima kasih Hidayat. Oke, mungkin akan presentasi kami hari ini. Tadi apa? Lanjut ini ya, penutupan. Yep. Oke, akan saya tutup. Terima kasih untuk Hidayat udah menjelaskan codingan yang sudah kita buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.